bang wis raino, bang wis raino, srengenge muncul sunar sumamburan. Bang wis raino, bang wis raino, srengenge muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, apa kabar sedulurku semua ya. Beberapa minggu saya tidak upload video ya, karena kesibukan yang semakin hari semakin padat. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi. Di video kali ini kita akan mengupas ciri-ciri orang yang berkhodam. Nah, ini karena khodam sendiri ini masih polemik yang luar biasa di kalangan para spiritualis supranatural sendiri ya. Karena sebenarnya beda antara spiritualis dan supranatural. Nah, mungkin di video selanjutnya kita akan bahas apa itu bedanya spiritualis dan supranatural. Kali ini kita akan mengupas khodam dan ciri-ciri orang yang mempunyai khodam. Telah saya jelaskan di beberapa video lama ya bahwa khodam itu adalah bahasa lainnya adalah pembantu. Jadi khodam ada faktor luar yang membantu diri kita. Nah, ciri-ciri orang yang berkhodam ini biasanya dia mempunyai temperamen yang tinggi atau emosi yang tidak terkontrol. Karena beberapa faktor khodam mempengaruhi karakter dari kita sendiri atau pengamal atau pemilik dari khodam tersebut. Jadi logikanya seperti ini. Kita mengamalkan suatu amalan ya, yang intinya adalah sebuah kesaktian, entah itu kekebalan, entah itu keselamatan, entah itu atau apapun yang tanpa disandari kepasrahan kita kepada Tuhan. Di dalam proses perjalanan ini tuh datanglah khodam. Nah, khodam ini adalah wujud dari energi yang dia bisa berupa macan, berupa naga, berupa binatang-binatang yang ekstrim atau menakutkan. Nah, lalu khodam masuk. Nah, ini ada khodam yang berada hanya di luar tubuh kita. Ada khodam yang masuk sampai ke dalam tubuh kita. Nah, yang mempengaruhi karakter itu adalah khodam yang masuk berada di dalam tubuh kita, karena dia secara tidak langsung mempengaruhi karakter dari pikiran. Bisa dilogika begini, ketika kita mempunyai amalan yang berkhodam, ya, kita merasa jalan di tempat angker atau jalan di tempat yang banyak preman atau begal, kita merasa sombong, kita merasa tenang-tenang saja karena saya sudah mempunyai khodam. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, ada juga kadang saya mau menjajal sampai sejauh mana kehebatan khodam saya. Dari dasar itu, ya, karakter kita sudah dipengaruhi dengan sifat sombong, sifat lebih dari segalanya. Itu menimbulkan rasa atau memicu kita menjadi mudah marah. Disenggol dikit, apa lo? Disenggol dikit, apa lo? Karena merasa itu tadi, kita merasa punya, kita merasa dilindungi oleh khodam, kita merasa memiliki energi sakti. Nah, merasa inilah sebenarnya dasar dari karakter emosi yang tidak stabil. Terus temperamen, dikit-dikit marah, ada masalah kecil semakin besar. Nah, itu satu, bahwa berarti kita diikuti oleh khodam, baik khodam yang kita amalkan sendiri atau khodam yang dari leluhur kita. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang memilih khodam itu biasanya omongannya atau kalau berbicara atau komunikasi agak tidak nyambung. Ada beberapa miscommunication. Jadi seperti orang sedikit ngelamun atau sedikit, nah kalau bahasa Betawinya oon ya. Kalau bahasa Betawinya, untuk bahasa universal saya kurang tahu. Dia seperti kalau misalnya kita ajak ngomong kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak paham ya maksud di sini. Jadi pikirannya nggak terfokus dengan apa yang sedang dibicarakan atau dengan apa yang sedang dilakukan.
Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ini untuk yang kedua ini biasanya kodamnya sudah terlalu dalam masuk dan hingga mempengaruhi semua elemen tubuhnya, karakternya, pikirannya, semuanya. Dan biasanya lagi yang ketiga, orang yang mempunyai ciri khodam adalah di badannya, suhu badannya itu agak panas melebihi orang-orang awam. Jadi misalnya orang awam sekian derajat dia agak panas, yaitu pengaruh temperamen tadi. Jadi suhu tubuhnya, darahnya itu agak panas dari orang umum atau orang normal biasanya. Sehingga ada kata yang tersinggung dikit dia langsung marah, ada sesuatu yang menyinggung perasaannya dia langsung marah. Nah, itu seperti itu. Nah, ciri-ciri ini saya ambil bukan dari baca dari Google atau lainnya ya, saudaraku. Ini ciri ini dari pengalaman-pengalaman yang saya rangkum, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman rekan-rekan yang lain, sehingga memang benar pengalaman adalah guru yang paling bijaksana untuk kita. Nah, makanya itu, saudaraku, saya selalu mengingatkan untuk kalian-kalian yang ingin menempuh jalan supranatural atau spiritualis ini, kita harus mempunyai dasar dulu yang kuat. Dasarnya apa? Kita harus mempunyai dasar iman yang kuat, kita harus mempunyai dasar wawasan yang benar dan kuat, dan kita harus mempunyai banyak pengetahuan sehingga pikiran kita bisa menganalisis, oh ini pengetahuan yang benar, oh ini pengetahuan yang tidak benar, ya, pengetahuan yang mana yang harus kita jalani. Nah, khodam itu sendiri bisa didapat atau dia datang dari amalan yang kita lakukan, atau kadang juga kita tidak punya amalan apapun kok kita seolah-olah diikuti atau punya khodam. Nah, itu berarti bisa jadi kemungkinan orang tua kita mempunyai suatu ilmu khodam yang akan turun ke anaknya. Kalau tidak ke orang tua, biasanya ke mbahnya, ke neneknya itu. Nah, itu setelah pemiliknya meninggal, ya pemilik amalan pertama meninggal, karena si khodam tidak mempunyai tuan baru, dia akan mencari generasi selanjutnya yang mempunyai karakter dan sifat yang hampir sama seperti tuannya tadi. Nah, ini ya saudaraku yang perlu dipahami sekilas tentang khodam dan ciri-ciri khodam. Saran saya pribadi, saya menyarankan kepada diri saya pribadi sendiri, lebih baik kita jangan menggunakan khodam. Sehebat apapun kekuatan khodam, itu hanyalah faktor eksternal. Kalau kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita, potensi kita jauh lebih hebat dari yang khodam miliki. Hanya bedanya memang khodam bisa kita dapatkan dalam waktu singkat, tapi potensi diri yang kita bangkitkan butuh ketekunan, butuh ketekatan, dan itu adalah murni yang Tuhan anugerahkan untuk semua manusia. Terima kasih saudaraku, semoga wawasan tentang khodam yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan Anda semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.